Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Hupe. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Keranda Terbang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, panggil saja saya Hupe. Saya berasal dari sebuah kota kecil perbatasan Sidoarjo, Malang, dan Jombang. Saya berasal dari keluarga kejawen yang memang turun-temurun entah dari kapan. Yang saya tahu buyut saya sudah kejawen. Cerita berawal ketika saya masih berumur 11 tahun. Ketika itu ada kabar tentang kematian Bahar di dekat rumahku. Aku dan keluarga melayat ke rumah almarhum. Namun di saat aku membantu menggelar tikar di dalam rumah, aku merasakan ada yang beda. Hawa di rumah ini terasa sangat panas dan membuatku merinding. Padahal ini siang hari. Aku pun mencoba berpikir positif. Mungkin matahari sedang panas-panasnya, kataku dalam hati. Tapi kemudian kakakku berkata, "Dek, kamu gak takut? Meninggalnya Bahar ini diambil orang," kata kakakku. "Enggak kak, aku kan dari kecil sudah diajari berani sama kakek," balasku. Akhirnya pekerjaanku selesai. Saat sore matahari mulai menunjukkan sisi lain keindahannya. Karena merasa pekerjaanku selesai, aku pun pulang untuk mandi dan bersiap mengikuti tahlilan di rumah almarhum. Setelah maghrib, aku pun diajak berangkat bersama kakakku menuju rumah almarhum. "Dek, bareng aja tahlilannya, nanti melihat yang tidak-tidak, takut loh," kata kakakku. "Iya mas, ayo bareng, aku takut kalau lihat yang wujudnya jelek," jawabku. Aku memang dari kecil bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Namun aku belum terbiasa dengan wujud-wujud mereka yang menyeramkan, seperti yang tidak lengkap atau yang seperti pocong. Di perjalanan aku sangat merasa tidak nyaman. Banyak mata yang memandangi kami. Ya, mata mereka para makhluk tidak kasat mata. "Mas, aku takut banyak yang melihatku. Ada pocong mas, aku gak berani, wajahnya jelek," kataku sambil memeluk kakakku erat. "Alah, ngapain takut? Kan ada kakak, kok masih takut? Justru kalau kamu sudah bisa, harusnya demi takut sama kamu. Kamu itu lebih spesial dari kakak," jawab kakakku sambil tertawa. Aku tidak mengerti arti kata spesial yang dimaksud kakakku. Saat hampir sampai rumah almarhum, aku menarik tangan kakakku kuat-kuat sambil menangis dan ingin memutar arah kembali ke rumah. Bagaimana tidak, aku melihat pocong setinggi pohon jati dengan muka yang sudah berupa tengkorak dengan darah yang mengering tersenyum melihatku. Di bagian ikatan tengah pocong itu ada keranda yang dirantai yang menyatu dengan tali bagian tengah pocong itu. Aku pun menjerit sejadi-jadinya. "Mas, ada pocong besar mas, membawa keranda mayat. Ada Bahar di dalam kerandanya." "Udah gak usah takut dek, ayo aku gendong. Kamu tutup mata aja, nanti kalau sudah sampai aku kasih tahu," kata kakakku sambil berjongkok ingin menggendongku. Saat kakakku berjalan, mungkin di dekat pocong itu, aku masih bisa merasakan hawa yang tidak enak dan tidak menyenangkan dari pocong itu. Sampai akhirnya aku memeluk kakakku kuat-kuat dalam gendongannya. "Mas, aku takut mas, orangnya menakutkan," kataku berbisik pada kakakku. "Udahlah dek, gak apa-apa, katanya pemberani," bisik kakakku. Sampai akhirnya kakakku memberitahu kalau kita sudah sampai. "Udah yuk,
Ayo buruan cari tempat kosong, kata kakakku. Aku pun langsung berlari dan duduk di sebelah bapakku. Akhirnya acara pun dimulai dengan tenang dan kusuk. Setelah acara selesai, orang-orang kembali pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal aku, ibu, kakak, dan bapakku membantu beres-beres di rumah almarhum. Di saat beberes, aku cerita ke bapak tentang pengalamanku tadi saat menuju rumah Bahar. Pak, aku tadi pas mau sampai sini melihat pocong besar tinggi, Pak. Lebih tinggi dari tiang listrik. Pocongnya bawa keranda mayat. Lah di dalam kerandanya ada Bahar, Pak. Bisikku pada bapak, karena tidak enak kalau sampai keluarga Bahar tahu. Loh, iya Tale, yang bener, jangan bohong, jawab bapak. Beneran Pak, aku nggak bohong. Tanya aja Mas Nil, aku tadi sampai digendong ketakutan, sambungku. Nanti dibahas di rumah. Setelah selesai, kami pun berpamitan pulang kepada keluarga almarhum. Dan keluarga almarhum pun berterima kasih kepada bapak. Mari semuanya, saya pamit. Terima kasih banyak ya, kata bapakku. Iya Mas Hat, sama-sama. Saya yang terima kasih sekali, kata Lek Nur, anak Bahar. Setelah sampai rumah, kami bebersih dan cuci kaki, tangan dan muka, serta ganti baju. Itu hal wajib di keluargaku. Setelah dari manapun, wajib cuci kaki, tangan, serta muka, agar tidak ada hal jelek yang menempel, kata kakekku. Di rumah bapak memanggilku dan kakakku. Nanil, kesini nak, bapak mau tanya, kata bapak. Iya, jawab kami. Aku pun menuju ruang tengah. Di saat turun, aku berteriak. Woi, jangan main di tengah jalan, nanti ketendang, kataku emosi. Ya, di rumahku memang banyak juga demit kecil yang suka main seenaknya. Awalnya sih takut, tapi lama-kelamaan biasa saja. Toh mereka juga tiap hari di rumahku. Melihat kelakuanku, bapak dan kakakku tertawa ngakak. Beraninya sama yang di rumah doang, kata kakakku mengejek. Aku hanya cekikikan saja sambil duduk di ruang tengah. Gimana ceritanya Nil? Katanya adekmu liatin barang gak benar, kata bapak. Bapakku ini memang terkadang memanggil kakakku, kalau tidak nak ya Nil, karena nama kakakku Daniel. Iya pak, itu tadi diliatin pocong besar bawa keranda mayit yang dirantai di tali tengahnya. Ada Bahar di salah satu kerandanya pak, terang kakakku panjang lebar. Ya udah, besok dimusyawarahkan sama warga desa. Kamu sama adik buruan tidur, sudah malam, jawab bapak sambil mengelus kepalaku. Iya pak, jawabku singkat dan langsung menuju kamar. Saat di kamar, aku merasa kamarku sangat penuh sesak karena mereka. Ya, mereka ini yang begitu banyak di kamarku. Ada prajurit zaman perang, prajurit zaman kerajaan, kunti, gendruwo, banyak deh. Tapi anehnya, aku tidak takut dengan mereka yang ada di rumahku. Padahal kalau dibilang serem ya serem. Di saat aku merasa susah untuk tidur karena mereka berisik. Tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan dari musola desa sebelah bahwa warganya ada yang meninggal. Saat aku mendengar berita duka itu, tiba-tiba krecek, krecek, aku mendengar suara lonceng dari arah luar rumah. Tiba-tiba perasaanku sungguh campur aduk. Aku coba beranikan diri mengintip dari balik gorden jendela kaca kamarku. Ya Gusti, itu keranda terbang, kataku. Aku beranikan diri terus mengintip. Keranda itu dengan sendirinya menyangkut ke rantai. Dan benar saja, si pocong raksasa itu datang. Dan keranda itu kembali menggantung di tali tengah si pocong. Kini ada dua keranda menggantung di perut demit itu. Satu berisi Bahar, dan satu lagi berisi entah siapa, aku tidak kenal. Saat sedang mengamati, tiba-tiba pocong itu tersenyum seram ke arahku. Dengan mukanya yang tanpa kulit dan daging yang hilang, berupa tengkorak, dengan darahnya yang mulai mengering, serta bola mata yang melotot dan matanya seakan ingin keluar. Sangat menyeramkan. Kemudian dia mendekat ke arahku. Namun di saat sampai pagar tembok rumahku, pocong itu tidak bisa maju lagi, seperti ada yang menghalangi.
Akhirnya dia hanya berdiri di sana menyeringai ke arahku, menunjukkan gigi yang coklat karena darah kering bercampur tanah. Lalu tiba-tiba Eyang Seto menutup gorden kamarku. Udah nak, kamu tidurlah, tidak usah dilihat, tidak usah takut. Aku dan semua yang ada di sini yang jagain kamu. Ini sumpahku pada kakekmu, sampai akhir umurku akan saya jaga, kata Eyang Seto. Beliau adalah salah satu makhluk yang ada di kamarku. Beliau ini salah satu makhluk yang disegani para penunggu rumahku, entah di luar sana. Beliau berpenampilan layaknya orang dari zaman lampau, memakai baju putih bersih dan ada gelang emas di kedua lengan dan pergelangan tangannya. Terima kasih Eyang. Iya, saya tidur, kataku. Namun masih susah untuk tidur, masih teringat jelas wajah si pocong raksasa itu. Terdengar tembang nyanyian Eyang Seto yang membuatku terlelap. Keesokan harinya aku terbangun karena teriakan yang sangat mengerikan terdengar dari luar kamarku. Nak, bangun, udah jam berapa ini? Sekolah tidak kamu? Teriakan seram itu berasal dari ibuku ternyata. Iya bu, udah bangun ini, jawabku cepat. Aku bergegas keluar kamar, mandi, kemudian sarapan. Setelah itu berpamitan kepada ibu bapakku untuk pergi menuntut ilmu. Pak, bu, aku berangkat sekolah ya, kataku berpamitan. Tidak lupa salim kepada ibu dan bapakku. Sepulang sekolah aku mampir ke desa sebelah untuk melihat warga yang meninggal. Tapi di saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagiku. Ya, suara itu suara lonceng dari keranda terbang. Perasaanku mulai tidak menentu bercampur aduk. Kukayu sepenuh tenaga sepedaku berharap segera tiba di rumah. Namun saat kukayu sepedaku dengan kencang dari desa sebelah barat desaku, terdengar Inna lillahi wa inna lillahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Prapto pada pukul 12.45. Kurang lebih seperti itu yang aku dengar. Ada apa ini? Mulai tidak wajar. Kematian ini benar-benar tidak wajar. Yang satu belum kering tanah kuburannya, bahkan baru tadi pagi dikubur, sudah ada yang meninggal lagi, pikirku kala itu. Segera kembali ke kayu sepedaku. Sampai di rumah, aku beritahukan dan aku ceritakan semua kejadian, mulai malam tadi hingga barusan ke bapakku. Ya, bapakku ini wirausaha warung kopi kecil dengan ditambah meja biliar di depan rumah. Pak, kemarin malam aku dilihatin lagi sama pocong kemarin itu. Malam-malam aku tidak bisa tidur. Terus ada suara lonceng di depan rumah. Aku intip, ternyata keranda terbang sendiri. Tidak lama, pocongnya keluar pak, menyeringai ke aku, terus maju mendekat. Pas di depan pagar, gak bisa masuk. Untung ada Eyang Seto yang jagain. Ceritaku panjang lebar. Di saat aku bercerita ke bapak, tiba-tiba Eyang Seto muncul. Hat, gak bagus. Cucuku diincar Hat kumpulan orang-orang yang mengerti. Nanti malam diselesaikan urusannya sama demit yang lancang mengincar cucuku ini, ucap Eyang Seto sambil mengelus kepalaku. Iya mbah, nanti malam saya kumpulkan orang-orang yang paham, jawab bapak. Bapak pun berangkat memberitahu orang-orang itu, sedangkan warung dititipkan ke ibu. Setelah bapak pergi, akhirnya aku pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Untung hari ini Sabtu, besok libur, jadi bisa istirahat di rumah, pikirku. Aku sudah lelah dengan kemunculan pocong raksasa ini. Mukanya itu yang membuat selalu teringat benar-benar seram. Saat aku memikirkan itu, tiba-tiba ada suara. Dek, ngelamun apa kamu? Jangan ngelamun aja, nanti kesurupan, kata suara itu. Aku pun menoleh ke asal suara itu, tepatnya di sebelah kananku. Ya Gusti, aku terkejut melihat ke kanan. Mbak Kunti dengan rambut yang menutupi wajahnya mendekatiku. Lalu dia cekikikan sambil membuka rambutnya yang gak pernah keramas. Lalu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik sambil tersenyum padaku. Mbak Putri, awas kamu ya, kataku sambil melempar bantal kepada hantu satu ini. Namanya Mbak Putri. Dia cantik, kadang berubah-ubah wujud untuk menggodaku atau bercanda denganku. Kata bapak, aku disuruh panggil dia Nyai Sundari Putri
Tapi dia menyuruhku panggil Putri aja atau Mbak Putri. Akhirnya malam hari pun tiba. Aku diajak Bapak untuk ikut berkumpul dengan warga yang Bapak beritahu tadi siang. Nah, ayo ikut berkumpul sama kakak juga. Gak usah takut, ada Bapak, Mas Nil, kakek juga ada, kata bapakku yang seakan tahu kalau aku ketakutan. Namun ada sebersit pertanyaan di pikiranku. Mbah Kung kan sudah meninggal, Pak, kataku penuh keheranan. Karena setauku kakekku memang sudah meninggal. Kakek itu Muksona, mati tapi tidak meninggal raga. Sukmanya tetap menjaga desa ini. Jelas bapakku yang saat itu belum aku mengerti maksudnya. Ya udah Pak, aku ikut, kangen sama kakek, jawabku yang memang sangat kangen dengan kakekku. Akhirnya kami berangkat menuju posyandu desa yang berada di belakang kampungku. Tempatnya sedikit seram karena dikelilingi pohon bambu dan pisang. Aku sangat ketakutan ketika banyak yang melihatku di sekeliling pohon bambu. Banyak juga pocong dengan wajah hancur serta mata yang keluar menempel di pipi, hanya ditahan oleh otot mata yang menjuntai keluar, ditambah darah merah kehitaman di wajahnya. Sungguh mengerikan. Jangan takut nak, manusia harus kuat dan berani dengan bangsa seperti ini, kata bapakku, lagi-lagi seperti mengerti ketakutanku. Aku hanya diam dan memeluk bapakku kuat-kuat. Ingin rasanya menangis melihat mereka. Sepanjang perjalanan aku terus memeluk bapakku sampai akhirnya tiba di posyandu. Sudah ada 6 orang duduk di teras posyandu, termasuk kakakku yang memang berangkat lebih awal. Mereka membentuk posisi lingkaran kecil dan di tengahnya ada Mbah Kungku. Aku dan bapak bergabung bersama mereka. Aku duduk di tengah di pangkuan Mbah Kung. Beliau hanya tersenyum sambil mengelus kepalaku. Sudah, ayo cepat diselesaikan. Disirep dulu hat, biar warga nggak tahu. Nanti ada yang ketakutan kasihan, kata Mbah Kung pada bapakku dengan suara yang bisa membuatku merasa damai dan tenang. Iya Pak, kata bapakku. Setelah itu bapak dan 6 orang yang lain memejamkan mata sambil membaca doa-doa yang aku belum tahu waktu itu. Tiba-tiba lampu satu desaku mati semua. Anehnya, hanya lampu di atas kami yang menyala. Bahkan di dalam posyandu, semua lampunya mati. Benar-benar hanya lampu di atas kami yang menyala. Udah Pak, silakan, kata bapak ke Mbah Kung. Mbah Kung hanya diam, kemudian membaca doa-doa sambil mengelus kepalaku. Jangan takut Le, kakek tidak akan mengizinkan demit itu menyentuhmu. Seujung kuku pun tidak aku izinkan, kata Mbah Kung sambil terus mengelus kepalaku. Suara lonceng keranda terbang itu terdengar kembali. Benar saja, keranda terbang itu berada tepat di depan kami sekarang. Mbah Kung masih terus membaca doa-doa. Aku pun mulai celingukan mencari sosok pocong raksasa yang sangat aku takuti itu. Tapi anehnya, rasa takutku seperti berkurang banyak sekali, hanya tersisa sedikit ketakutan. Mungkin karena berada di dekat Mbah Kung yang hawanya sungguh menenangkan. Dan tiba-tiba terdengar suara, anak itu serahkan anak itu, dan aku akan pergi dari desamu. Suara itu berasal dari depan kami. Ya, suara itu berasal dari keranda terbang di depan kami. Dan seketika itu juga pocong itu muncul di depan kami dengan wajahnya yang menyeramkan itu. Tapi kini lebih menyeramkan karena aku melihatnya dari sangat dekat. Wajahnya yang sudah menjadi tengkorak itu ternyata masih memiliki sedikit kulit di pinggiran wajahnya, dengan darahnya masih menetes, membuat kain kafan di sekitaran dada dan bahunya berwarna merah kecoklatan karena darah bercampur tanah. Giginya yang juga kecoklatan, wajah yang berbentuk tengkorak namun masih memiliki mata yang menyeramkan dengan urat mata berwarna merah serta darah mengering di tengkorak wajahnya, dan pocong itu terus melihatku. Mbah Kung saat itu juga membuka matanya. Siapa kamu? Berani-beraninya meminta cucuku, kata Mbah Kung dengan suaranya yang menenangkan. Aku hanya meringkuk di belakang Mbah Kung waktu itu. Aku Ki Rekso. Aku di sini disuruh mengambil nyawa orang yang sudah waktunya mati.
akan aku ambil nyawa semua orang di sini. Kalau tidak, berikan anak itu, dan aku akan pergi dari sini. Jawab pocong itu dengan suaranya yang keras membuat telingaku sakit. Namun tiba-tiba pocong itu limbung dan terjatuh ke tanah. Aku heran, apa yang terjadi? Namun rasa heran itu sirna saat aku melihat Eyang Seto membawa keris besar sekali berwarna merah menyala. Mungkin lebih tinggi keris itu daripada tubuhku saat itu. Dan Mbak Putri juga datang saat itu. Namun yang membuatku lebih terkejut, di belakang Eyang Seto banyak sekali demit yang membantu, layaknya prajurit. Mungkin ratusan atau ribuan, entahlah banyak sekali. Kamu berani nyenggol anak cucuku, aku habisi sampai ke yang ngirim kamu. Majulah, aku habisi di sini kamu. Suara Eyang Seto yang biasa aku dengar lembut, kini terdengar menggelegar, bagaikan petir menyambar. Pocong itu pun melayang dan kembali berdiri, kemudian terbang ke arahku. Namun Mbah Kung dengan sigap memelukku sambil membaca mantra. Saat Mbah Kung berdoa, muncullah seperti roda gerigi besi dengan sinar kuning kemasan menyala mengelilingi kami. Dan anehnya, saat pocong itu menyentuh roda besi tersebut, sebagian kain kafannya langsung terbakar hangus. Aku kan sudah bilang, jangan coba-coba menyentuh cucuku. Tidak saya izinkan. Cucuku ini adalah ahli warisku, kata Mbah Kung mulai emosi. Mungkin karena dia mencoba menyentuhku. Namun pocong itu tidak menyerah. Dia terus mengincarku. Namun Mbah Kung terus melindungi kami semua yang sedang menyaksikan pertarungan mereka ini. Hingga kafan pocong yang berwarna putih serta merah kecoklatan di bagian dada dan bahunya itu menjadi hitam hangus di beberapa bagiannya. Di saat kami menyaksikan adegan itu, petir menyambar tubuh pocong itu 3 kali. Aku yang melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, heran dari mana datangnya petir itu. Padahal langit malam sangat cerah. Tidak usah takut, itu punyaku. Kalian semua, bawalah demit lancang ini pulang ke rumah orang yang mengirim dia, kata Eyang Seto kepada para demit yang bersamanya tadi, sambil menarik keris dari badan pocong yang hangus itu. Kemudian kami disuruh pulang ke rumah masing-masing oleh Mbah Kung. Sudah pulanglah. Kamu harus belajar tirakat terus ya, Le. Jangan lupa dengan Tuhanmu, kata Mbah Kung menasihatiku. Dan setelah itu Mbah Kung, Eyang Seto, Mbak Putri menghilang menjadi asap. Tidak lupa sebelum pulang Bapak membuka sirupnya. Lampu desa kembali menyala semua. Yang tahu kejadian itu hanya kami bertujuh, serta hanya sisa gosong karena sambaran petir di depan posyandu yang seakan menjadi saksi bisu. Keesokan harinya di desa tetangga terdengar berita bahwa salah satu warga mereka rumahnya hangus tersambar petir bersama dengan seorang pria pemilik rumah tersebut. Desaku kembali tenang dan damai, tetapi masih menyimpan banyak misteri.